dulu. Sekarang gue mau diajak, lu mau ngajak gue, bodo amat. Waktu kecil kan main ya kan, boro-boro inget beras habis anjir. Nah, nanti nasinya nangis itu. Dan gue tahu sekarang anjing enggak bukan nasinya nangis cuy. Tak terduga. Tak terduga cuy, lagi diam dikit digebrak, set anjing belum bayar ini. What the fuck man? Iya, lagi ngobrol kayak gini, teng. Masuk, anjir kan. Nah, jadi punya permasalahan barunya sendiri-sendiri. Nah, what's up lur? Welcome again sama gua di sini ya kan, dan Brody Timari ya kan. Oke, balik lagi ke channel cara-cara dasar di konten gas. Gas itu apa bro? Gabut, Asik seriusan. Oke, di video kali ini yang ke-12 ya. 12 anjing, gak kerasa bro. 12 anjir ya kan. Di video ke-12 ini kita akan bahas apa nih? Kita akan membahas sedikit flashback mungkin ya. Waduh, udah mulai ke ranah-ranah situ bos. Flashback nih. Setelah final kemarin jadi mengerikan nih kayak ini makin kemari-mari. Waduh, iya. Kita akan membahas nostalgia masa kecil versus realita dewasa. Waduh, aji berbandingan gini, bray. Aji Dulu berbandingan. kita cuma nangis. Iya. Tapi sekarang, maksudnya dulu kita nangis itu kita nggak ngerti apa-apa. Aji. Iya benar. Sekarang nggak nangis juga kita anjing. Itu emosi. Bawaan itu, ya itulah. Oke, realita dewasa ya. Untuk umur gue yang sekarang ya, makin hari makin kayak anjing aja bro. Ada aja anjing emang gebrakannya tiap hari bro. Tapi sebelum itu kita makan dulu nih. Anaknya gue main. Realita dewasa. Nostalgia masa kecil versus realita dewasa. Ya, gue dulu inget ya, waktu kecil mah ya, gue pengen main ya kan. Contoh dah gini, gue pengen main gak ada temen ya. Kalau dulu mah gue banyak banget temen cuy. Banyak banget gue temen. Wah di sana pasti banyak. Set, nggak diajakin aja, gue malah nangis cok. Dulu, sekarang gue mau diajak, lu mau ngajak gue, bodo amat anjing. Misal gue diajak, gue ikut. Nggak diajak, gue nggak akan nyamperin. Kalau untuk sekarang? Iya, dulu gue sampai buset dah. Gue disebutin kayak gimana ya? Bocah main kesini, gue ikut. Main ke situ, gue ikut. Tanpa sadar gue tuh sebenarnya capek, cuy. Iya. Tapi sekarang, bro, ya kan? Anjir, lu mau jalan-jalan ke sono, ke sini. Kalau gue nggak diajak, ya udah, gue nggak ngikut. Malah lebih enak santai, anjir. Gitu, anjir. Itu perbandingannya jauh gitu. Ya kan? Anjir, kata gue. Setelah di umur gue yang sekarang mah lebih ke banyak bodo amatnya bro. Iya. Setelah melewati banyaknya fase, ya, jadi lebih mementingkan apa yang lu bisa kontrol. Kalau untuk sekarang. Iya benar. Kalau sekarang arahnya ke situ. Karena ya ngapain lagi anjir gitu. Iya, soalnya nih energi lu udah habis. Kerjaan mah, percintaan mah, pertemanan mah, wah, energi udah habis ke situ duluan. Energi lu yang dulu kecil, kayak bukan perlahan hilang sih bro ya. Lebih ke kalau dulu masa kecil kan kita, misalnya main tuh emang bener-bener main sama teman tuh emang bener-bener main. Nggak ada pikiran apa-apa. Udah nggak ada pikiran aja. Misalnya di sekitar rumah gitu ya, main bola misalnya, bener drill main gitu, nggak ada kepikiran, fokusnya ke main. Kalau sekarang senang-senang gitu kan. Coba sekarang kan, lu misalnya main kemana gitu ya kan, healing lah ya kan, healing
Iya, raga lu healing, raga lu bukan healing, raga lu main jauh gitu. Pikiran gua anjing ini gimana. Nah, capeknya ke situ duluan. Bener. Itu, aduh gimana ya. Makanya lu perhatiin dah, bro. Kalau misalnya nih ada temen lu, set ngajakin lu main, misal kemana, ke pemandian air padas misalnya ya kan. Set, dia bukannya renang malah begini. Nah, itu realita kehidupan tuh begitu cuy. Kalau dulu waktu kecil kan main ya kan. Boro-boro inget beras habis anjir. Nah, Boro-boro taunya ingat, makan, ingat. main, tidur. Terus ngaruh juga tuh yang inian tuh kayak istilah-istilah ya kan. Kayak itu habisin nasinya. Nanti nangis. Nasinya nangis. Nanti nasinya nangis. Itu dan gua tahu sekarang anjing enggak bukan nasinya nangis cuy. Iya. Sebenarnya mah Maksudnya lebih dari itu anjing. anjir. Itu bro. Kadang-kadang emang Bener. banyak contoh kasus apalagi tuh bro. Contohnya kayak misalnya Kayak gitu. nggak boleh keluar malam dimarahin sama orang tua misalnya kan. Kan kalau kata pepatah orang tua dulu kan jangan keluar abis maghrib atau udah malam ya kan, nanti diculik kelong wewe. Itu bukan kelong wewe anjing. Apa berarti? Lebih indah dari itu coy. Realnya kan anjir. Ya berarti kan kita waktu kecil itu orang tua kita tuh emang sesayang itu gitu. Sesayang itu, cuman kita kagak paham gitu, orang itu masih Ya, kecil. Kita taunya makan, main, tidur. Hardoin. Iya karena kan emang nggak tahu kan. Iya. Yang balik lagi kan proses. Ini kalau misalnya gue bisa balik ke masa lalu, ya kan, kayaknya nggak akan ada sih kesalahan-kesalahan itu, bro. Iya. Ya makanya itu kan, itu kesalahan-kesalahan itu yang bisa buat gua dan lu ya kan jadi begini. Iya. Itu. Jadi kalau kata gua mah buat lu yang masih pada yang nonton ya, yang masih kecil-kecil, nikmatin dulu dah pasti. Terus jangan lupa menabung. Bener cuy. Gua nggak nyangka ya. Umur segini pengeluarannya banyak banget, cok. Tak terduga cuy. Lagi diem dikit digebrak, set anjing belum bayar ini. What the fuck, man? Iya, lagi ngobrol kayak gini, teng. Masuk, anjir kan? Iya, anjir. Jadi nggak punya duitnya dulu sama sekarang ya. Jadi intinya dari pembahasan apa ini? Nostalgia masa kecil versus realita dewasa itu bagi ke bersyukur. Bersyukur masih hidup. Iya, itu bersyukur dulu. Masih bisa napas. Masih bisa napas, ya kan. Yang pentingnya gini aja, kalau untuk urusan nostalgia ya. Walaupun lu dewasa pasti jiwa anak-anak lu masih ada pasti. Iya, nah maksudnya jangan lupain dari mana lu berawal gitu, dari kecil dulu. Jangan sampai hilang gitu. Ya, termasuk mimpi-mimpi lu, idealis lu jangan sampai hilang gara-gara realita. Jangan sampai. Kalau misalnya lu hidup ngalir aja, udah kayak ikan mati terbawa arus. Iya kan? Kayak tokai. Ada kayu di sini. Ada kayu jadi nyangkut di sini. Nyangkut. Nanti ke bawah lagi, nyangkut lagi di sini. Nyangkut lagi di sini. Jadi lu nggak ada kontrol diri kalau begitu, cuy. Ujung-ujungnya hancur sedangkan sendirinya. Filosofi tokai. Bener gak? Iya bener. Iya, jangan hidup seperti tokai, bro. Jangan hidup seperti tokai. Terbawa arus dan hancur dengan sendirinya. Anjing, akhiran yang paling jos itu. Jadi bukan kesimpulan sih, bro ya, maksudnya. Jadi kita tapi apa sih permasalahannya di usia maksudnya nostalgia di masa kecil sama realita masa dewasa tuh apa sih permasalahannya? Permasalahannya ya, ada nggak sih? Banyak sih, bro. Banyak ya. Kalau dulu kan kita waktu kecil kita cuma mikirinnya cuma main, besok main kemana ya,
besok aduh sekolah ini tugas gini gini gini. Nah, kalau udah dewasa, Bro, lebih dari itu, cuy. Kadang pernah ada yang bilang kan, ya pastilah di sekitar lu juga pernah ada yang bilang kayak gini. Gue kangen masa kecil gue, gitu kan. Umur dewasa tuh kayak menyebalkan. Iya. Ya mungkin dia bukan masalah dewasanya mungkin. Apa tuh? Karena dia baru mengalami itu mungkin. Bisa jadi, Bro. Gak ada tempat buat cerita. Nah, ada tempat temennya semua udah pada sibuk masing-masing. Oh iya, mungkin itu masalahnya di situ. Jadi ketika sudah dewasa nih, teman-teman udah pada kerja kemana-mana, dia baru ngerasa, gua kangen masa kecil dulu. Oh. Nah, terus iya. saya coba kalau misalnya gua banyak teman kayak dulu. Nah, itu mungkin dia baru ngalamin masalahnya itu tuh. Masalah dewasa itu. Dan dia bingung tuh. Oh iya benar-benar Makanya, bingung. Pentingnya curhat, pentingnya cerita ke temen yang lu percaya. Iya sih itu penting cuy kalau kata gua mah. Soalnya kan waktu kecil ya, lu ada masalah misalnya nih masalah sama guru lu masuk BK gitu ya kan. Iya. Lu cerita ke teman-teman lu anjir. Iya, si ini begini. Iya, malah jadi seru cuy. Iya enggak? Nah, kenapa di umuran yang dewasa, umuran sekarang kita lah ya, setiap ada masalah harus dipendem, nggak diceritain, karena kita belum nemu temennya mungkin ya. Nah gitu. Terus ada stigma bilang kan, laki-laki itu nggak boleh cerita. Tapi menurut gue ya, cerita boleh, tapi ke garis bawah itu pasti kudu di garis bawahi. Temen yang lu bisa percaya udah. Iya. Udah begitu mah gini dah. Nih lu ada masalah nih. Lu ceritain ke siapapun gitu ya. Ke yang lu percaya pokoknya. Set. Itu 6 sampai 70% ya kan? Masalah teredam. Terus siapa tahu teman lu juga ngasih apa ya, kayak masukan gitu. Itu dari 70 naik persentasenya di 80, 85 tergantung seefektif apa gitu jawaban temen lu. Nah, itu udah segitu cuy. Lebih dari setengah loh masalah selesai, ya kan? Iya. 20% lagi atau 15% lagi itu tinggal lu cari sendiri jalan keluarnya. Sesimpel itu kan. Iya. Sebenarnya mah cuman ada stigma kayak lelaki itu jangan cerita. Lagi itu diam gitu. Justru itu makin bikin lu stres cuy. Tumpuk. Makanya kenapa bocah orang dewasa nih khususnya laki-laki ya, dia nggak bisa ngilangin kayak inner child ya, nggak bisa hilang itu ya, karena sebenarnya tuh nih pria dewasa itu adalah anak-anak kecil yang hidup di tubuh dewasa. Itu sebenarnya itu masih bocil anjir. Ditambah gini, jadi mungkin ya, misalnya lu teman masa kecil lu kan bareng-bareng kan. Iya. Ketika udah dia kerja, lu bekerja, punya dunianya masing-masing. Entah dia menikah duluan kah. Nah, jadi punya permasalahan barunya sendiri-sendiri. Nah, mungkin itu energinya habisnya ke situ. Iya. Yang punya istri mungkin ke istrinya mungkin kali ya kan. Jadi nggak ada titik baliknya. Nggak ada buat kayak ayo main bareng yuk. Nah, waktunya juga terbatas. Nah, disitulah muncul kata gua kangen masa kecil gua. Nah, itu karena fokusnya juga udah beda. Iya, masing-masing punya masalah baru sendiri-sendiri. masalah aja dulu. Iya, itu penting, yang bener kayak tadi, pentingnya lu punya temen gitu kan. Apalagi udah sama-sama emang bener-bener nyambung lah gitu. Terus tuh sama-sama emang udah paham, udah bener lu kejelekan dia udah tahu ibaratnya kan. Tanpa lu, walaupun di saat lu turun, misalnya di saat lu kayak terpuruk gitu ya, butuh semangat, lu ngelihat gua masih punya temen gua. Walaupun lu ngelihat dia aja, gua langsung gua masih punya misi, sama pengen punya misi buat naik lagi ke atas deh. Ya. Gitu kan? Gini. Set. Lu lagi kusut segala macem ya kan, banyak masalah set. Tapi
ketika lu nih mau ke temen lu ya kan, set anjing kayak nggak ada masalah bro, sebenarnya mah jalannya set nyampe aja tek duduk ngopi, anjing bro. Itu enggak, real. Wah, jadi pakai emot tadi. Anjing. Setelah gua sadari tuh ya itu gitu kan, karena mungkin gua udah bukan dapet sih, udah ada gitu ya. Temen emang satu visi gitu kan. Jadi kalaupun gua kayak gua malas ini, tapi ketika gua udah oh iya kayak ada langsung pacuan gitu. Kayak dipacu gitu. Udah ayo gitu kan. Langsung tiba-tiba semangat. Itu bingung gua gitu. Jadi memori-memori masa kecil tuh dipakai buat pembahasan, misalnya nih gua buat flashback, bener-bener real flashback aja. Nah, bukan itu. kayak pengen ke masa itu. Nah, cuman gua kayak gini, jadi hiburan. Gua dulu kecil kayak gini. Nah, gini. Iya jadi hiburan. Nah, gitu hiburan kan. Buat kita lebih ke gitu. situ. Jadi ya mumutnya dunia ya kan. Anjir lah. Gua inget nih waktu main sepeda nyusruk misalnya. Nah, jadi buat semangat doang gitu, jadi penyemangat. Jadi gitu. kisah-kisah lucu. Nah, untuk sekarang sih kalau menurut gua antara nostalgia masa kecil sama realita kehidupan itu bukan versus sih. Bukan versus sih menurut gua, bener-bener. Cuman jadi justru X. Jadi kayak kolaborasi bebarengan lah. Jadi bebarengan gitu. Iya. Itu kalau misalnya karena lu nggak mungkin ada di fase dewasa ini kalau lu nggak bisa ngelewatin yang di masa kecil. Iya, berarti kalau misal lu tiba-tiba dewasa lu aneh anjing. What the fuck man? Dia kalau misal lu masih hidup di masa lalu, saran gua jadiin masa lalu itu jadi ini sih, jadi pelajaran doang gitu. Jangan hidup di masa lalu. Kalau lu nggak lagi di posisi kayak misalnya masalah lu banyak, lu pengen kayak ke masa kecil gitu, temen lu gitu kan. Kalau lu memang udah nggak ada, emang lu sendirian, nah nonton Gigas yang healing versus kabur itu kan. Nah jadi nonton nyari itu. Enjoy lu. Gimana gitu. Apa yang lu mau, terus tuh tujuan lu apa. Nah, jadi lu ketika lu udah itu tahu, nggak mungkin sendirian. Lu nggak mungkin sendirian dan lu pasti terarah. Walaupun sendirian pun enjoy aja gitu. Enjoy aja gitu. Karena lu tahu apa yang dituju. Nah, kebanyakan kalau misalnya lu nggak tahu apa yang dituju, lu kebanyakan hidup dari FOMO. Iya. Kata orang begini, oh iya. Nah, ini nggak ada habisnya. Itu belenggu buat lu semua. Iya. Asli. Ya tuh dikritik boleh, ya kan? Kayak misalnya nerima kritik atau nerima masukan boleh, tapi lu filter. Nah, itu kan soalnya ini hidup lu, tanggung jawab lu gitu kan. Nggak mungkin dong orang lain nggak mungkin bro kayak 100% gitu nanggung hidup lu, nggak mungkin aja. Nggak mungkin walaupun orang tua sekalipun, bener nggak? Itu karena hidup ini tanggung jawab lu cuy. iya. Itu sih Masa kecil, dewasa, nah itu proses pembentukan lu kan. Kalau lu ketika lu menghadapi realita dewasa, ya lu sadar dulu, dan itu proses, itu fase pembentukan lu. pembentukan Itu lu aja sih. Dan gue bersyukur. si anjir itu apa tuh ending yang sangat set gitu. Nah set. Oke. Clear ya berarti. Clear lah ya untuk episode berapa ini? Episode ke 12 kali ini ya kan, soal masa lalu dan masa dewasa ya kan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya kan. Lanjut.